Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sekilas mereview mengenai biografi dan latar latar belakang pemikiran dari Masdar Farid Mas'udi. Nah, dan di mana beliau dikenal sebagai ulama elektik yang menghasilkan ijtihad syar'i yang banyak menjadi perbincangan di kalangan para pemikir-pemikir di Indonesia, khususnya pemikir Islam, maksudnya adalah pemikir Islam di Indonesia. Nah, beliau lahir eh, di Cilongo, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1954. Nah, kemudian setelah itu beliau setelah menamatkan pendidikan formal atau sekolah dasar beliau, kemudian beliau melanjutkannya di pondok pesantren atau beliau nyantri langsung kepada Kiai Haji Khudori di Tegalrejo, Magelang pada tahun 1966 sampai 1969. Kemudian meneruskan eh, nyantrinya di Kerapia pada Kiai Haji Ali Maksum pada tahun 1969 sampai 1975. Nah, dari penggembaraan beliau dari dua pondok pesantren Kesohor tersebut, jadi tampak signifikansi penguasaan beliau dalam warisan-warisan ilmu Islam atau turos al-Islami eh, yang terserak dalam kitab-kitab kuning yang merupakan salah satu kredit poin beliau dan pemikir NU pada umumnya. Nah, sebagai bekal pengembaraan dalam pembaharuan pemahaman yang berbasiskan pada sejarah pemikiran beliau sendiri. Nah, beliau merupakan sosok yang sangat mengidolakan sosok Khalifah Umar bin Khattab. Dialah mazhabnya yang ciri khasnya lebih menekankan pada pemahaman terhadap nasnya dibandingkan dengan bunyi nasnya. Jadi beliau lebih menekankan pada pemahaman terhadap nas daripada bunyi nas itu tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu tentang pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan penafsirannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan telah kita ketahui bersama bahwa Masdar Farid Mas'udi ini merupakan tokoh pemikir Islam tahun 1900-an yang telah mendekonstruksi substansi pemahaman ajaran Islam masa lalu. Secara garis besar, pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini dapat diidentifikasi dalam suatu kerangka paradigmatik yang disebut dengan Al-Islam At-Taharuri atau yang biasa dikenal dengan Islam pembebasan. Gerakan pembebasan ini lahir pada tahun sekitar 1900-an yang disebut dengan Islam liberal. Gerakan ini dilakukan dengan metodologi baru yang khas dari rekonstruksi usul fikih, bukan suatu metodologi pemikiran barat yang umum dilakukan di kalangan modernis Islam atau sarjana muslim lulusan barat, yang kemudian dikenal dengan Islam fundamental. Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu tokoh dari Islam liberal. Abdul Mun'im Dazat menjelaskan bahwa liberasi merupakan gerakan yang berusaha untuk memperluas hak-hak dan menempatkan manusia sebagai perhatian utama. Gerakan ini berusaha untuk membebaskan manusia dari berbagai ikatan dan belenggu, baik belenggu doktrin agama, belenggu tradisi, dan beban sejarah. Gerakan liberalisme, maksudnya liberalisme Islam, merupakan upaya untuk merekonstruksi semua doktrin agama dan tradisi. Masdar Farid Mas'udi menawarkan suatu pendekatan dalam memahami ajaran agama yang ia sebut sebagai pendekatan transformatif, di mana pendekatan itu ia jelaskan sebagai suatu pendekatan yang memandang perubahan atau change sebagai saran untuk mencapai kebaikan kualitatif yang bermuara pada cita kebaikan mutlak, di mana dalam bahasa agama disebut Tuhan. Pendekatan transformatif dan mengutamakan substansi, yaitu kemaslahatan keadilan daripada formal teksnya, yang mensyaratkan pemahaman ulang terhadap konsep usul fikih tentang qot'i dan donni. Bagi Masdar, Islam datang ke bumi bukan untuk kepentingan Allah maupun kepentingan ajaran Islam itu sendiri. Namun Islam adalah rahmat Allah bagi manusia untuk kemuliaan martabat manusia sendiri secara lahir, batin, jasmani, rohani, dan personal sosial.
Oleh sebab itu, keislaman harus dibangun melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu kepedulian yang mendalam terhadap problematika kemanusiaan. Yang kedua yaitu mendefinisikan problem kemanusiaan itu secara kritis. Yang ketiga yaitu merumuskan kerangka perubahan atau transformasi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dan yang keempat yaitu langkah-langkah praktis amaliyah pembebasan itu sendiri, di mana 4 tahap tersebut harus tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran kontroversi Masdar Farid Masudi merupakan respon terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan, seperti halnya ketentuan wali nikah dan double tax, yaitu pajak dan zakat. Penafsiran Masdar tentang wali nikah yang sebagaimana tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21, menurut Masdar, segala ketentuan atau ajaran yang mengenai teknik operasional yang termasuk juga di dalamnya yaitu keterlibatan wali dalam satu pernikahan merupakan suatu yang bersifat dhonni, sehingga hukum tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi berdasarkan ketentuan syara, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi atau ijtihad ulama yang bersifat teknis, di mana secara teritorial hal tersebut dapat dirubah, namun bukan berarti harus berubah. Apabila dalam suatu keadaan seorang laki-laki tidak dapat menjadi wali terhadap mempelai, maka tanggung jawab menjadi wali pun bisa berubah dari laki-laki kepada perempuan. Menurut Masdar, wali nikah yang selama ini terstruktur dalam garis keturunan laki-laki tidak lepas dari corak budaya Arab. Dalam hal ini, hakikat kewalian bukanlah supremasi apalagi dominasi, melainkan liberasi, pemerdekaan, perlindungan, dan pelayanan. Siapapun baik laki-laki maupun perempuan adalah wali atas pihak lain selama ia berperan sebagai pelindung, yaitu melindungi dan juga memerdekakan pihak lain tersebut. Sedangkan dalam hal pajak, Masdar Farid Masudi yang beranggapan bahwa zakat dan pajak merupakan satu kewajiban, di mana jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pajak merupakan upaya institusionalisasi perintah tersebut. Melalui penyatuan pajak dan zakat terdapat 2 metode yang ditawarkan Masdar. Yang pertama yaitu berdasarkan konsep kemaslahatan sosial. Menurutnya, bentuk mudorot nyata atas pemisahan lembaga pajak dan zakat yaitu adalah tidak adanya dispensasi pembayaran zakat atas nama umat Islam yang telah membayar pajak. Sedangkan yang kedua yaitu rekonstruksi konsep qad indemni dalam nas. Menurut Masdar, lebih penting menangkap substansi kewajiban zakat sehingga objek wajib zakat bisa diperluas cakupannya agar tercipta keadilan yang dicita-citakan bangsa. Nah, secara garis besar, pemikiran Masdar dapat diidentifikasikan dalam sebuah kerangka paradigmatik yang disebut sebagai Islam pembebasan dan emansipator. Masdar sangat tidak setuju dengan adanya taklid buta. Maka dari itu, Masdar terus menganjurkan agar upaya ijtihad harus terus dikembangkan berdasarkan azas kemaslahatan dan keadilan, tanpa memandang perbedaan ras, keyakinan, agama, suku, dan bahasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba menelaah pro kontra dalam pemikiran Ki Haji Masdar Farid Masudi. Sebelumnya perlu difahami dulu bahwa mungkin juga sudah dijelaskan teman saya bahwa pemikiran beliau ini dilandaskan pada paradigma Islam taharruri atau Islam pembebasan. Dalam paradigma ini ada 4 tahap. Seperti yang sudah dijelaskan, tahap pertama yaitu rasa peduli pada problem manusia pada zaman ini. Terus lalu kemudian pendefinisian atas problem yang ada. Yang ketiga adalah formulasi hukum transformatif, dan yang terakhir ada aplikasi praktisnya. Bicara pro dan kontra, memang ditemukan respon yang negatif dan positif itu.
Contohnya saja seperti yang ada di dalam makalah yang kami buat, ada sebuah website bernama www.pejuangislam.com yang dalam paragraf pertamanya, dalam salah satu artikel yang dia buat, ya, yang berjudul merespon pemikiran Masdar Farid Masudi, dalam kalimat pertamanya saya bacakan ya. Beliau menulis begini: lagi-lagi artikel pemikiran sesat liberalisme dilemparkan kepada umat dengan tujuan pendangkalan akidah dan pembodohan umat. Ini sengaja dilakukan oleh Masdar Farid Masudi, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pada beberapa waktu lalu. Dimuat oleh koran Kompas terbitan Sabtu 3 Maret 2012. Itu yang ditulis oleh pemilik website. Terlepas dari kredibilitas website yang kita tidak bisa lacak, kita tidak bisa ketahui, bagaimanapun ini merupakan sebuah respon yang tertulis, yang berarti memang respon ini ada dalam kenyataan masyarakatnya, ada dalam realitas masyarakat. Ada yang merespon demikian, yang merespon bahwa ternyata pemikiran Mas Farid Masudi ini dirasa terlalu liberal dan bahkan sesat, dan bahkan dapat mendangkalkan iman seseorang. Respon lain, penolakan lain, contohnya ini hasil tesisnya Shifa'un Nada. Dalam kesimpulannya, Shifa'un Nada menulis bahwa mayoritas ulama Banyumas itu memang tidak sepakat menggabungkan antara pajak dan zakat, ataupun sebaliknya zakat dan pajak digabungkan. Penolakan ini didasari atas pentasyarufan zakat dan pajak yang berbeda, sehingga tidak mungkin untuk disatukan, harus dipilah kedua-duanya agar pentasyarufannya jelas. Dan kemudian ulama Banyumas ini memberikan respon, memberikan opsi lain, yakni dengan membuat pembayaran zakat dapat mengurangi nilai pembayaran pajak. Ini bisa dibilang respon negatif, bukan berarti negatif yang buruk, hanya memang penolakan penggabungan salah satu hasil pemikiran Masdar Masudi. Tapi penolakan ini tidak murni penolakan, saya rasa, karena bagaimanapun pada dasarnya penolakannya itu karena berdasar pada sistem yang belum mampu untuk memilah pentasyarufan dana zakat dan pajak secara real, maksudnya secara benar. Sistemnya yang belum ada. Jadi penolakan ini bukan sesuatu yang murni. Begitu. Lantas respon positif juga ada. Respon positif itu ditulis oleh Taufik Hidayat dengan judul Menimbang Pemikiran Masdar Farid Masudi tentang Double Tax, Zakat dan Pajak. Kesimpulannya bahwa yang dilakukan Kiai Haji Masdar ini sebenarnya adalah sesuatu yang dulunya ada pada zaman Nabi. Bukan dulunya ada pada zaman Nabi ya. Zakat ini pada zaman Nabi sebenarnya merupakan sebuah state budgeting atau dana negara, anggaran negara yang digunakan untuk pendapatan negara sekaligus pembelanjaan negara, yang berarti pada awalnya zakat dan pajak itu bukan sesuatu yang berbeda. Zakat dan pajak itu satu kesatuan. Zakat sebagai sebuah etika sosial itu digunakan untuk anggaran negara yang sifatnya sama seperti pajak yang kita kenal sekarang. Nah, dikotomi atas zakat dan pajak itu baru muncul kemudian setelah
wilayah Islam luas, wilayah Islam semakin lebar. Padahal awalnya tidak. Dan menurut Taufik, andaikan pun mungkin memang teori penggabungan pajak dan zakat ini tidak mungkin, tidak bisa diterapkan, maka tidak bisa dibuang saja, tidak bisa sebegitunya diajukan, harus ditampung, karena ini sesuatu yang baik, yakni melalui zakat, pembayaran zakat dapat mengurangi beban pembayaran pajak yang alhamdulillah di Indonesia sudah dilakukan. Nah, di luar dari hasil pemikiran tadi yang sangat teknis, kita bicara paradigma yang coba dibawa, yang itu menjadi dasar pemikiran beliau. Sebenarnya paradigma Al-Islam At-Taharuri ini sesuatu yang bukan benar-benar baru dan berbeda. Saya bukan dalam arti saya menafikan bahwa Kiai Masdar ini tidak membuat sesuatu yang baru, tapi ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dianggap terlalu kaget. Misalnya saja ada teori fikih minoritas yang dibawa oleh Toha Jabir Al-Alwani. Fikih minoritas ini tentu dia awalnya pertama merupakan bentuk rasa peduli pada problem zaman, yang ini adalah sifat Al-Islam atau Haruri. Yang kedua, dia tentu mendefinisikan problem zaman itu sendiri, di mana ada kalangan minor yang hidup di kalangan mayor dan dia tidak bisa bebas berekspresi. Dalam arti, misal orang muslim yang tinggal di negara yang mayoritas non-muslim, dia kesulitan untuk mempraktekkan ibadahnya secara benar ya. Nah, lantas yang ketiga, fikih minoritas tentu juga melakukan formulasi hukum transformatif, karena dia tidak sama dengan fikih yang pada umumnya berlaku. Lantas dan terakhir, aplikasi. Jelas harus diaplikasikan pada muslim minoritas di negara-negara barat. Walaupun yang dibicarakan ini tidak melulu soal muslim minoritas di negara non-muslim, tapi bisa juga golongan madhab minoritas yang hidup di mayoritas madhab lain. Nah, perbedaan keduanya ini hanya pada sasaran dari konsep atau paradigma itu sendiri, di mana jika fikih minoritas sasarannya adalah golongan minor, kelompok minor yang hidup di golongan mayor atau kelompok mayor, Al-Islam At-Taharuri sasarannya adalah umum semuanya, di mana problem zaman dibaca secara umum, kemudian didefinisikan secara umum, lantas diformulasikan produk hukumnya secara umum dan diaplikasikan. Hanya di situ bedanya. Jadi seharusnya tidak terlalu kaget. Dan penolakan atas pemikiran-pemikiran Masdar tadi sebenarnya hanya sesuatu yang bersifat ideologis. Kenapa? Karena mereka menolaknya secara mentah-mentah sejak awal karena menganggap sesuatu yang karena bagi mereka tidak ada Islam yang dinamis. Sifat dinamis dalam Islam itu dianggap tidak ada, sehingga Islam dianggap sudah berakhir, sudah selesai. Karena menganggap Islam sudah selesai, sesuatu yang baru secara instan ditolak. Kemudian mereka melakukan setidaknya 2 trik menurut Masdar untuk menghindari sesuatu yang baru itu. Pertama, dengan memunculkan mitos bahwa pembaharuan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka, oleh ulama yang keulamaannya, kemampuannya itu sudah tidak mungkin dilahirkan pada zaman sekarang. Yang ini menurut Masdar adalah sesuatu yang mitos. Dan yang kedua adalah diskredit atas sesuatu yang baru itu dengan kata-kata bahwa hal ini tidak perlu karena akan mengganggu stabilitas dalam beragama.
Nah, kemudian jika dilihat lagi kedua trik tadi, maka akan dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap sesuatu yang baru dalam spesifiknya saat ini pemikirannya Mas Darmas Udi adalah sesuatu yang ideologis yang hanya pada kulit luarnya saja, tidak sampai mengkaji pada teknis. Ketika sudah dikaji pada tahap teknisnya, maka penolakan yang diterima seperti tadi ulama Banyumas, penolakan yang didapat tidak benar-benar murni penolakan, hanya karena memang sistemnya yang perlu dikaji ulang, perlu ditemukan lagi. Lalu bahkan dapat diterima karena dianggap sesuai seperti apa yang ditulis oleh Taufik. Sehingga pro kontra dalam pemikiran Mas Farid Masudi ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya ideologis saja. Dan yang diperlukan saat ini adalah pengkajian lebih dalam terhadap baik paradigma yang ditawarkan maupun hasil pemikiran yang ditawarkan oleh Mas Dar Farid Masudi. Demikian dari saya. Sudah terlalu panjang sepertinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.